Halo, perkenalkan nama saya Reinhard Marcelina Stompul dan rekan saya Lavinia Triana Brisnya Dimbun, Anissa Nursati Lubus Bakti. Di sini kami akan mewawancarai seseorang yang bekerja sebagai administrator Universitas Medan Area mengenai solusi apa yang dia terapkan terkait pelanggaran etika profesi di bidangnya. Jadi kami di sini dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi teknik komputer. Di sini kami mau mencari kakak nih tentang etika profesi di bidang IT. Tapi sebelumnya boleh nih kakak kenal dulu nama kakak sama divisi atau profesi kakak saat ini. Nama kakak Kesalamita, dari staf administrasi Universitas Medan Area, Prodi Hukum. Tadi kan kita udah bicara nih soal kendala etika profesi di bidang kakak sebagai admin. Kira-kira apa sih kak solusi yang kakak terapkan ketika menghadapi pelanggaran etika profesi dalam pekerjaan kakak sebagai admin? Ya, biasanya saya langsung mengingatkan rekan kerja tentang pentingnya mengikuti SOP. Kalau ada permintaan yang melanggar aturan, saya minta surat resmi atau persetujuan tertulis terlebih dahulu. Selain itu, saya juga mendorong penggunaan software legal. Mengapa sih kak solusi tersebut efektif dalam mencegah atau menyelesaikan kendala pada etika profesi kakak saat ini? Karena dengan prosedur tertulis dan transparan, kita bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Ini juga melindungi kita sebagai admin dari resiko hukum atau sanksi internal. Pengadaan lisensi resmi juga mengurangi potensi pelanggaran HJK dan meningkatkan profesional kerja. Nah, siapa saja sih kak yang perlu dilibatkan dalam penerapan solusi etika profesi di bidang kakak agar hasilnya maksimal? Biasanya pihak manajemen, divisi IT, dan penggunaan layanan seperti dosen dan mahasiswa harus dilibatkan. Manajemen perlu mendukung kebijakan etis, divisi IT harus menyediakan sistem yang aman dan sesuai aturan, dan penggunaan perlu diedukasi agar memahami batasan akses. Di bagian mana dalam proses kerja admin seperti saat menangani data atau berkomunikasi dengan mahasiswa atau dosen, solusi etika paling penting untuk diterapkan? Biasanya paling penting saat menangani data pribadi dan saat memberikan akses sistem. Di situ kita harus benar-benar memastikan bahwa permintaan sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar privasi. Kapan waktu yang tepat untuk mulai menerapkan solusi etika profesi? Sejak awal proyek, sejak muncul masalah, atau setelah evaluasi kerja? Biasanya sejak awal proyek, etika harus jadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan, bukan hanya solusi saat masalah muncul. Kalau sudah dibiasakan dari awal, pelanggaran bisa dicegah dan budaya kerja yang sehat bisa terbentuk. Baik, bagaimana langkah konkret yang kakak lakukan untuk memastikan solusi etika profesi benar-benar dijalankan dan tidak hanya menjadi teori? Biasanya saya buat checklist etika kerja untuk setiap tugas dan selalu dokumentasikan proses kerja. Saya juga rutin berdiskusi dengan tim untuk evaluasi dan perbaikan. Kalau ada pelanggaran, saya laporkan sesuai jalur yang berlaku agar ada tindakan tegas. Baik, terima kasih kak. Baik kak, terima kasih atas waktu dan jawabannya.